Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Akbar Ristanto dari kelas 06 SMJK 001, program studi manajemen ekonomi, dan saya akan mempresentasikan eh, penelitian saya yang berjudul pengaruh nilai mata uang dan harga pasar dunia terhadap perusahaan pada PT Mitra Adi Perkasa. Pada bab pertama, yaitu yang akan saya jabarkan. Jadi PT Mitra Adi Perkasa ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Sumber utama penghasilan perusahaan adalah berasal dari perdagangan, eceran pakaian, sepatu, aksesoris, tas, dan peralatan olahraga. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Itu salah satu contohnya teknologi informasi yang efektif untuk menyebarkan informasi adalah yaitu internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang bersifat global. Dalam hal ini memudahkan setiap orang mengakses semua informasi dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya teknologi informasi, sarana dan prasarana di setiap perusahaan harus mengikuti perkembangan yang ada untuk mendukung kualitas perusahaan, sehingga memungkinkan setiap orang dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan mengenai perusahaan tersebut. Lalu si perusahaan ini memiliki jaringan retail dengan total luas ruangan kurang lebih 600.000 meter persegi dengan total gerai kurang lebih 1828 di lokasi retail utama pada 59 kota besar di Indonesia. Dengan lebih dari 21.000 karyawan, yang awalnya pembentukan Mitra Adi Perkasa berawal dari pembukaan Departemen Store Sogo pertama di Indonesia di Jakarta pada tahun 1990. Ya, hak waralabanya dipegang oleh Sogo Jepang. Mitra Adi Perkasa pada tanggal 23 Januari 1995 dan langsung memegang hak waralaba Sogo di Indonesia. Oke. Jadi tujuan saya untuk mempresentasikan ini yaitu untuk mengetahui solusi pengaruh naik turunnya harga pasar global terhadap perusahaan retail pada Mitra Adi Perkasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh inflasi nilai mata uang rupiah terhadap perusahaan pada Mitra Adi Perkasa. Jadi manfaat bagi penelitian manfaat penelitian yang pertama bagi perusahaan, yaitu dapat membangun sistem strategi dari dampak nilai harga pasar dunia dan nilai mata uang rupiah. Yang kedua, secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan matahari serta dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk memajukan dan mengembangkan kualitas pelayanan. Dan untuk bagi penulis, dapat memperdalami ilmu tentang perekonomian pasar global terhadap perusahaan di bidang retail. Yang kedua, manfaat penelitian ini yaitu untuk menghasilkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan mengembangkan ilmu komunikasi serta dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu komunikasi khususnya di bidang public relations. Lalu berdasarkan report 2018, Mitra Adi Perkasa ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail berfokus pada produk olahraga dan anak-anak. Lalu pada sejarah perusahaan ini, PT Mitra Adi Perkasa yang terbentuk Mitra Adi Perkasa aktif ini terbentuk pada tahun 2015 dan menjadi bagian anak perusahaan dari perusahaan PT Mitra Adi Perkasa. PT Mitra Adi Perkasa sendiri berdiri sejak 1995 dan bergerak di bidang lifestyle retailer. Lalu mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun, ditandai dengan peluncuran saham perdana perusahaan pada bulan November 2004. Kini MAPE adalah retail gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai retail dan beragam portofolio yang mencakup olahraga, mode, tas serba anak-anak,
makanan, minuman, dan serta produk-produk gaya hidup lainnya. Oke, jadi visi si perusahaan ini yaitu menjadi pemimpin dalam bidang retail omnichannel di Indonesia, dan misinya untuk memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan gaya hidup yang lebih memuaskan bagi pelanggan serta masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu tahap penelitian ini agar memahami agar visi terwujud, perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi karyawan sebagai sumber daya manusia yang merupakan elemen penting dan aset untuk membangun kinerja perusahaan. Tanpa adanya karyawan, suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik, sehingga karyawan harus dijaga, dirawat agar tetap menghasilkan keuntungan secara optimal secara perusahaan. Oke, jadi yang pertama ini tahapan penelitian. Jadi yang pertama itu tentang visi dan misi, lalu kualitas dari karyawannya dan kuantitas, dan faktor-faktor penilaian karyawannya, yaitu yang pertama itu kualitas. Jadi kualitas kerja itu diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan kemampuan karyawannya. Lalu yang kedua, kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan. Lalu ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta menghasilkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Lalu inisiatif berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ini instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini ada dua metode, yaitu kuesioner dan data kuantitatif. Yang pertama itu kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang diperlukan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dan data kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data-data dari pihak toko yang dijadikan objek penelitian, serta data kehadiran penjualan yang dilakukan karyawan setiap bulannya, serta nilai dari pelanggan kepada karyawan, atau tidak adanya pengaduan dari pelanggan yang berada di toko tersebut. Dan yang ketiga itu melakukan metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Jadi kita observasi ke tempat store-store yang ada di metode Adi Perkasa. Jadi kita mensurvei tentang penghasilan profit per harinya, per bulannya, dan per tahunnya. Jadi kita mengobservasi dari beberapa toko yang dari mulai gerai-gerai yang kecil sampai hingga yang besar. Lalu metode selanjutnya yaitu dengan cara mewawancarai. Jadi mewawancarai si kepala tokonya atau enggak dari beberapa staff-staff yang ada di sana tentang keseharian, pendapatan, tentang profit atau kendala-kendala yang ada di store tersebut. Terus yang terakhir ada kuesioner. Kuesioner ini kuesioner dilakukan oleh beberapa orang. Jadi biasanya kita ini memberikan link yang berupa kuesioner ke beberapa masyarakat atau enggak ke beberapa orang. Nanti kita akan membuat suatu pertanyaan dan akan dipilih oleh beberapa masyarakat untuk mengisi kuesioner tersebut gitu. Lalu dengan cara sampel penelitian juga bisa. Jadi dari beberapa store yang ada di Indonesia, kita bisa mengambil sampel penelitian hanya di toko tersebut gitu. Terus yang terakhir juga bisa dengan metode analisis data. Jadi kita menganalisis data dari beberapa tahun ke belakang. Misalnya dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan seterusnya. Kita bisa menganalisis data
perkembangan dari tahun ke tahunnya. Misalnya dari tahun 2010, 2011, 2014 itu kita bisa menganalisis dari sana datanya gitu. Ya cukup sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa mudah dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.